Nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'du. Jadi hadirin yang mulia, tadi di masjid kan begitu banyak pertanyaan dari jamaah, dan juga di WhatsApp saya sudah ramai tentang pernyataan seorang ustadz yang mengatakan bahwa jamaah tabligh itu ngeyel. Nah, ini kata-kata ngeyel ini karena dianggapnya jamaah tabligh ini melawan keputusan-keputusan pemerintah. Itu jelas tidak benar dan itu bersifat provokasi. Karena kalau dia dikaitkannya dengan kebun jeruk lagi, padahal kebun jeruk itu oke-oke saja ya. Kebun jeruk itu markas jamaah tabligh di Indonesia jauh sebelum heboh masalah corona ini. Dia sudah eksis, sudah 2 generasi ada. Begitu juga pusatnya di India, begitu juga seluruh markas yang ada di 240 negara. Jadi sama, tidak ada masalah kita, karena kita orang kebun jeruk ini jamaah yang on the way dengan pemerintah. Kita tidak ada bicara politik, tidak ada bicara khilafiyah. Kita jalan saja dengan membawa kebaikan sunnah Nabi. Setiap orang kita ajak taat kepada Allah, kita ajak hidup secara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah begitu. Dan semua petinggi-petinggi negara sudah tahu amalan itu, bahkan mereka sudah ikut. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan katanya Masjid Jami Kebun Jeruk sekarang menentang pemerintah, saya bikin kegiatan itu bukannya menutup diri. Nah, itu kan tidak benar. Karena Masjid Jami Kebun Jeruk itu memang sekarang ada pemantauan di situ, tapi itu justru itu kan sebagaimana yang sesungguhnya. Jadi tidak ada masalah. Bahkan mereka di situ dikasih makan 3 kali 1 hari. Diberi santunan kepada mereka, itu yang betul. Jadi pemerintah setempat tidak masalah dengan kita. Itu karena mereka sudah tahu amalan di situ dari dulu. Nah, adapun masalah virus ini, sekarang sudah keluar surat resmi dari dokter yang bertugas ya, dari Jakarta Barat ya, dokter yang bertugas. Kemudian juga di Nizamuddin dari dokter yang bertugas, dokter Khan itu. Jadi mereka sudah mengeluarkan surat resmi ya kan, baik di Kebun Jeruk maupun di Nizamuddin itu mengeluarkan surat resmi bahwa Masjid Kebun Jeruk ya kan, Nizamuddin juga sebagai pusat dakwah di dunia bebas virus. Jadi bersih, jadi tidak ada apa-apa. Cuman kan eksposnya yang besar ya kan. Ekspos ini kan sebenarnya kita nggak tahu yang mengendalikan ekspos ini siapa, dan banyak orang yang mendapat keuntungan dari situ, termasuk Ustadz ini. Dan Ustadz ini kan dia sudah menyebar fitnah, kalau saya anggap dia sudah menyebar fitnah. Dia harus meralat pernyataannya itu yang sangat provokatif ya, karena itu tidak bisa dibuktikan ya kan. Terus dia lagi menyinggung bahwa imannya orang dakwah tabligh itu 6 sifat. Sebenarnya itu bukan imannya orang dakwah tabligh, itu adalah sifat-sifat sahabat Nabi yang perlu dikopi oleh umat Islam. Karena sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka hidup dengan Nabi, dan mereka bersama Nabi, dan mereka mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita contoh cara hidupnya. Nah, makanya 6 sifat itu yang pertama adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita harus yakin pada kalimat ini. Nah, itu nafi isbat di situ. Yang kedua adalah salat khusyuk dan khudu'. Yang ketiga ilmu ma'azikir, ilmu yang disertai zikir. Nah, kalau ilmu yang tidak disertai zikir terjadi kesombongan. Nah, kayak orang sekarang menyombongkan ilmunya, tapi kalau disertai dengan zikir, dengan rasa ingat kepada Allah, maka ilmu itu menjadi bermanfaat. Yang keempat adalah ikramul muslimin, memuliakan sesama muslim, yaitu memuliakan ulama, kemudian menghormati yang lebih tua, menghargai orang yang sebaya dengan kita, dan menyayangi anak-anak yang lebih muda dari kita. Nah, itulah yang hari ini sudah tidak ada di dalam diri orang muslim. Nah, kemudian yang kelima adalah tashihun niyah, memperbaiki niat kita dalam rangka mencapai derajat ikhlas, supaya setiap amal kita ini hanya karena Allah. Nah, kemudian yang keenam itu dakwah dan tabligh, keluar di jalan Allah. Kenapa harus berdakwah dan bertabligh? Dakwah itu mengajak, tabligh itu menyampaikan. Nah, kalau tidak ada dakwah dan takbir lagi,
maka umat ini jadi sepi hatinya. Nah, karena 3 dimensi umat ini adalah dakwah. Dengan dakwah menghasilkan ibadah. Ibadah yang penuh dengan ketaatan. Itu 3 dimensi. Dakwah, ibadah, dan ketaatan. Hari ini umat cuman ibadah gitu. Nah, tapi belum jelas ibadahnya itu. Banyak orang ahli ibadah belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Kenapa? Karena dia tidak mendakwahkan ibadahnya itu. Nah ini, jadi Masjid Jami Kebun Jeruk itu bebas, tidak ada masalah. Nah, dan itu jamaah-jamaah yang Kebun Jeruk itu dari berbagai negara datang. Sekarang aja ada 80 negara di sana lebih. Nah itu dah kita kirim kemana-mana tempat. Kita di situ berkhidmat melayani mereka. Namanya mereka pejuang agama Allah, ya kan, mereka berangkat dengan membawa hartanya sendiri, tidak meminta rekening jihad. Mereka tidak mencari popularitas dan tidak ada diumumkan di media, di televisi, tidak ada. Mereka jalan dari satu tempat ke satu tempat yang lain, mengajak umat manusia ini supaya kembali ke masjid. Nah itu. Karena sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid, seburuk-buruk tempat di muka bumi adalah pasar. Nah, kita mengajak manusia kepada sebaik-baik tempat. Karena masjid itu rumahnya Allah. Nah, kita masuk ke rumah Allah. Sudah pasti masuk ke rumah Allah itu yang melayani itu Allah sendiri. Nah, inilah hari ini yang mulia. Jadi kembali kepada topik yang tadi, kita meminta kepada Ustadz yang mulia ini tolong diralat, gitu ya. Jadi kita kepada virus itu tidak boleh yakin yang mematikan itu adalah virus. Ada atau tidak ada virus, kalau orang sudah sampai ajalnya dia tetap mati. Nah, itu hanya sebagai sebab saja virus itu. Dan kita memang ada sebab, tetapi kita tidak boleh yakin dengan sebab. Yang nggak boleh itu yakinnya. Sebab kita semua, kita lahir dengan ayah, melalui ayah dan ibu, kita kenyang dengan makan, tapi jangan yakin makan itu membuat kenyang. Sebab tanpa makan pun bisa kenyang. Buktinya Ashabul Kahfi. Wala bisu fi kahfi misalnya semi'atin sinin wa zdadu tis'a. Mereka tinggal di gua itu 309 tahun. Enggak makan, enggak minum, tapi tidak lapar. Karena yang membuat lapar dan kenyang bukan makanan, tetapi Allah Subhanahu wa taala, itu sudah terbukti. Jadi ada di dalam Al-Qur'an bukti-buktinya. Nah, begitu. Dan kita berdakwah ini bukan dengan ilmu, tidak ada perintah dakwah dengan ilmu. Dakwah itu dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah wajadilhum billati hi ahsan. 3 tahap dakwah. Pertama dengan hikmah kepada orang awam, yang kedua bil mau'izatil hasanah kepada orang yang berilmu, yang ketiga wajadilhum billati hi ahsan, berdebat kepada orang yang lebih tinggi, yang satu derajat kepakarannya. Itu tidak dengan ilmu. Kalau berdakwah dengan ilmu itu, kalau berdakwah itu tidak dengan ilmu. Jadi nanti Nabi mengatakan di akhir zaman, katanya umatku, katanya mendakwahkan agama ini, tetapi mereka tidak punya ilm, tidak punya ilm. La ilmi wala hilm. Bagaimana mereka tidak punya ilmu, tidak punya ilm? Artinya tidak punya ilmu, tidak punya kelembutan. Bagaimana mereka mau mendakwahkan agama? Maka dijawab oleh Allah, ana utihim bi ilmi wal hilm. Jadi aku nanti yang memberikan kepada mereka ilmu dan kelembutan. Bukti sekarang jamaah tabligh itu orang-orang bertato sudah tobat. Ya, orang-orang bekas peminum khamar sudah tobat. Sekarang dia sudah pakai pakaian sunnah, berjubah, apa semua sudah berjanggut seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia yang datang kepada orang-orang yang bertato lagi, yang lain mendakwahkan agama. Sehingga banyak sekarang itu orang-orang bekas kriminal sudah taubat. Nah, itu yang betul. Yang betul itu mantan kriminal. Jangan sampai jadi mantan ustadz. Mantan ustadz itu sekarang udah nggak ustadz lagi. Bukan, tapi dia mantan kriminal, mantan narkoba, tapi sekarang sudah berdakwah. Itu yang betul. Nah, inilah kerja kita. Jadi kami ajak nih ustadz ini ikut dulu ke Kebun Jeruk. Jangan cuma marah-marah. Ikut ke Kebun Jeruk, duduk di situ. Tongkrong di situ orang Islam. Apa yang dikerjakan oleh mereka, ikutin, langkahkan kaki kita. Hilangkan rasa cinta kepada makhluk di dalam hati kita ini. Makhluk itu boleh bertahta di dalam diri kita, tapi pegang tangan kiri saja.
Dunia ini pegang tangan kiri. Satu saat toh akan dilepaskan. Kalau dia sudah masuk ke dalam hati, maka nanti dia akan bertahta seperti raja. Kalau dunia sudah masuk ke dalam tahta seperti raja, maka dia berkuasa di situ. Dia raja-raja nggak mau turun lagi karena sudah keenakan. Nah begitu. Jadi mudah-mudahan saja ya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi membuat kita sadar, terutama Ustadz yang mulia, ya, tolong Anda ralat kata-kata Anda itu ya, dan istighfar kepada Allah. Ya kan? Karena sekarang ini banyak orang yang menghujat. Tahu-tahu nanti Allah kasih kepada dia sendiri, itu yang kita takut. Orang sekarang menghujat-hujat. Seperti sekarang itu kita lihat banyak yang kena itu justru orang-orang yang membuat macam-macam perkara. Saudi Arabia contohnya. Ya kan? Saudi Arabia contohnya. Nah, apa yang terjadi di sana? Orang mau turun ke sana sudah ada di tempat itu, dikembalikan, tidak boleh umroh ke sana. Ya, jadi mereka dibalikkan berapa kerugian mereka secara keuangan, berapa kecewanya mereka. Nah, justru sekarang yang terkena kan Raja Salmannya yang terkena, sudah terkena sekarang. Jadi keluarga Raja Salman itu termasuk adiknya itu sekarang sudah di karantina ya di satu tempat, di tempat-tempat yang mewah secara istimewa. Ini satu bukti. Jadi tetap kehendak Allah itu yang berlaku. Jadi kita tidak boleh menyombongkan diri, mengatakan orang ini begini, orang ini begini. Ya, siapa tahu nanti Allah menghendaki itu kepada kita yang dikenakan oleh Allah. Kita kan tidak tahu. Makanya kita ya jangan yakin kepada virus. Kita yakin kepada Allah. Ada dua kemungkinan. Orang beriman kena virus itu menjadi ibtila pada dia. Menjadi ujian kepada dia bluakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka dia orientasi kepada amal, dia tetap mendapat keuntungan walaupun dia kena. Tapi kalau orang kafir yang kena virus, maka ini baginya adalah azab. Nah, dan Allah tidak mungkin memberikan kerugian kepada orang-orang beriman. Terakhir saya bilang, di dalam ayat disebutkan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata ya kerusakan di darat, di tanah, di benua, ada 6 benua. Dan di lautan, di seluruh laut ada beberapa benua. Jadi di darat, di laut ini telah nyata terjadi kerusakan bima kasabat aydin nas, akibat perbuatan tangan manusia. Manusia yang berbuat. Nah, tetapi ayat itu belum liyudhiqahum ba'dallazi amilu. Pasti mereka merasakan bahagian daripada perbuatan mereka itu. Jadi mereka merasakan bagian dari perbuatan mereka itu sendiri sebelum mereka mati. Jadi yang dikenakan oleh Allah itu adalah orang yang berbuat kerusakan itu. Kalau dia nggak berbuat kerusakan, ngapain Allah membalasnya? Tidak, itu tidak mungkin. Nah, makanya tapi di situ ada kalimat terakhir di ayat itu. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali. Artinya mereka mudah-mudahan tobat gitu. Tobat itu ada 3, illadzina tabu wa aslahu wa bayanu. Tobat, islah diri, perbaikan diri, wa bayanu, dan buktikan kita sudah tobat kepada Allah. Nah, itu hadirin yang mulia. Jadi ini satu kesempatan kepada kita, mediasi ini, supaya kita semakin sadar siapa diri kita ya. Jadi tidak ada apa-apanya, kita ini bodoh, kita ini jahil, kita ini fakir. Allah yang maha besar. Allah yang menentukan segala sesuatunya tanpa kompromi kepada manusia. Nah, apabila wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, tidak diakhirkan satu diri kalau sampai ajalnya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu orang yang pun tahu apa yang akan